ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini pertemuan kita yang ketiga dari program tanya jawab ini dengan tajuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam sehari dan semalam. Kita masih di seputar sunnah ketika bangun tidur. Di pertemuan ini saya akan membacakan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa yang dibaca ketika bangun tidur. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail dari Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lah fa in tawadda'a qubilat salatuhu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra minal laili", siapa yang bangun dari malam hari. Siapa yang bangun dari malam hari. Ta'arra itu kata dia terjaga dari tidurnya tapi disertai dengan suara. Atau dia bersuara dengannya. Iya. Faqala, lalu dia berkata, mungkin fa-nya di sini tafsir ya. Maksudnya dia bangun sambil bersuara, sambil berdoa, membaca zikir ini. Apa itu zikir yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir semuanya kita hafal, alhamdulillah. Terbiasa dengannya. Demikian pula bagian yang kedua, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang juga alhamdulillah mudah dihafal. Dan kebanyakan dari kita telah menghafalnya. Jadi begitu dia bangun, dia membaca zikir yang agung ini. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya lah segala kekuasaan dan baginya pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Wala haula wala quwata illa billah, serta tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Ya, setelah dzikir itu tadi, maka dia berdoa. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya. Au da'a, atau dia doa apa saja. Atau dia doa apa saja. Ustujibalah, maka akan dikabulkan untuknya. Diistijabah doanya. Fa in tawadda'a qubilat salatuhu. Kalau dia berwudu lalu dia sholat malam, atau dia sholat setelahnya, maka
diterima sholatnya. Diterima sholatnya. Ini hadits subhanallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah, huwa hadithun syariful qadar. Dia adalah hadits yang sangat agung sekali kemuliaannya. Ya, sangat besar sekali. Wa fihi ma wa'ada Allahu ibadahu ala tayaqqudhi min naumihi. Dan di dalamnya ada janji Allah kepada hamba-hambanya. Kalau dia bangun dari tidurnya, lahjata alsinatihim, di mana ucapan lisannya itu, ya, ketika dia bangun, langsung dia bersyahadat dengan wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah, kesendirian Allah, yaitu pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah warrububiyah. Dan dia lisannya juga mengakui rububiyah Allah, bahwa dia maha berkuasa. Itu dari kata lahul mulku. Iya. Wal id'an lahu bil mulki wal i'tiraf lahu bil hamd. Demikian pula tunduk kepadanya, mengakui bahwa kekuasaan hanya milik Allah dan diakui segala pujian hanya untuk Allah. Ala jami' ni'amihi allati la tuhsah. Terhadap segala nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah terhitung. Iya. Terhadap nikmat Allah yang tidak pernah terhitung. Kemudian beliau terangkan dari kandungan doa ini beberapa makna yang ada di dalamnya. Jadi maksudnya ketika dia bangun, lisannya itu langsung berucap dengan dzikir yang agung ini. Mulutnya itu basah dengan mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Ya, hatinya tenang dengan bertahmid, memuji Allah, mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak, dari sifat kekurangan. Dan dia berserah diri sepenuhnya. Tidak ada daya dan upaya, hanya kepada Allah. Ya, kalau dia baca doa ini ketika dia bangun dari tidur, itu luar biasa dari keutamaan yang disebut di sini. Ya, perhatikan ya, siapa yang bangun dari malam hari, lalu lisannya bergerak berdoa. Ini dia bangun, apakah dia masih berbaring atau dia sudah duduk? Ya, dia sudah sadar sepenuhnya atau masih ngantuk-ngantuk? Tapi dia baca doa ini begitu dia bangun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia baca Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Atau dia doa apa saya selain daripada doa pengampunan. Iya, ada hal yang diinginkan pada harinya yang akan datang. Ada perkara yang dia cita-citakan. Atau mungkin sebelum dia tidur, dia memikirkan sesuatu. Lalu begitu dia berdiri, bangkit. Setelah membaca dzikir ini, dia bermohon kepada Allah, dimudahkan untuknya sesuatu itu. Apa saja yang dia minta, maka dijanjikan di dalam hadits ini, ustujibalah, akan dikabulkan untuknya. Akan dikabulkan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dermawan, maha mulia, maha tinggi. La yukhliful mi'ad. Tidak pernah menyelisih janjinya. Tidak pernah menyelisih janjinya. Karena itu kata Ibnu Battal, fayambagi likulli mu'minin balagahu hadal hadithu ayyagtanimal amala bihi. Kata Ibnu Battal, maka yang sepantasnya atas setiap mukmin yang sampai kepadanya hadits ini, itu dia gunakan dengan sebaik mungkin. Dia jadikan sebagai harta yang keuntungan yang datang tiba-tiba untuknya dengan mengamalkan hadits ini. Iya.
wa yakhlisa niyatahu, dan sudah sepatutnya dia ikhlaskan niatnya. Ayarzuqahu Allahu habban min qiyamil lail, supaya Allah anugerahkan untuknya suatu bagian dari malam hari. Sebab ini dibaca di malam hari, begitu dia bangun dari malam hari. Jadi erat kaitannya dengan sholat malam, dia bangun untuk sholat malam. Tapi kalau dilihat dari konteks haditsnya, malam itu kan tidak mesti di malam hari. Mungkin di akhir malam juga masuk. Atau mungkin ketika dia bangun untuk sholat subuh, tapi masih di malam hari. Ya. Tapi kalau dia bangunnya kesiangan, pagi-pagi, atau sudah masuk subuh dia bangun, itu bukan malam hari lagi. Bukan malam hari lagi. Jadi ini sekaligus anjuran ya, seorang itu membiasakan dirinya bangun di malam hari. Di malam hari itu ada bacaan-bacaan, keutamaan. Indah sekali memulai awal hari kita dari malam hari. Apalagi di sepertiga malam terakhir, sebelum sholat subuh. Iya, berbagai kebaikan kita dapatkan di situ. Kemudian kata Ibnu Battal dari nasihat beliau juga, "Faman razaqahullahu haddan min qiyamil lail, falyukthir syukrahu, wa yas'alhu ayyudima lahu ma razaqahu." Maka siapa yang Allah anugerahkan, dia bisa bangun di malam hari untuk sholat malam, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat itu. Dan dia selalu minta kepada Allah supaya dilanggengkan untuknya, ditetapkan, dibuat kontinu rezeki sholat malam itu untuknya. Sebab itu anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Iya. Hadits ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga ya. Pertama tentang pentingnya kalimat-kalimat tauhid itu. Kalimat-kalimat tauhid itu pembuka segala kebaikan, kunci kebaikan. Makanya kalau awal kali kita bangun, kita buka dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi tambah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini semuanya kalimat mengandung makna tauhid di dalamnya. Dari mana ibadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam segala perbuatannya, segala sifatnya. Dari mana mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak, dan menetapkan penghambaan, rububiyah, nama dan sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berlepas diri dari segala daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia di atas kondisi yang seperti ini, iya, maka dia masuk di dalam banyak kebaikan. Dan di sini tidak disebut ya keutamaan khusus. Kalau dia berbuat begitu akan dibuat begini dan begini. Hanya dikatakan akan dikabulkan untuknya. Akan dikabulkan untuknya. Karena kadang di pembahasan sholat malam itu tidak diterangkan pahalanya secara spesifik, secara khusus, ya, untuk mengesankan bahwa sebenarnya pahalanya itu tidak bisa digambarkan. Makanya di ayat di surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum minal madaji'i, atau tatajafa junubuhum anil madaji'i, dan seterusnya, tentang keutamaan sholat malam. Setelah itu dikatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang jiwa itu tidak mengetahui keutamaan, kesejukan pandangan mata yang dia dapatkan dari pahala yang disembunyikan untuknya. Dari pahala yang disembunyikan untuknya. Iya. Maka ini kalimat doa yang sangat indah sekali. Sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan banyak dari umat Islam menelantarkan dari doa ini. Padahal isinya mudah ya, sedikit saja dalamnya. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 1. Kemudian setelah itu ada 5 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian tambah 1 lagi istighfar. Allahumma gfirli. Iya. Allahumma gfirli. Nah setelah itu dia berdoa. Doa apa saja. Dan ini dzikir dan doa. Tidak mesti dia beruduk. Tidak mesti dia beruduk. Iya. Menunjukkan bahwa dzikir dan doa itu tidak disyaratkan seorang beruduk. Sebab ini dia baru bangun. Langsung dia berdoa. Nah, kalau dia beruduk setelahnya lalu sholat, maka diterima sholatnya. Diterima sholatnya. Baik. Kita akan datang nanti di sunnah berikutnya, atau di sunnah yang akan saya terangkan, dari sunnah ketika bangun tidur, bagaimana cara bangun tidurnya, dan kadang Nabi membaca sebagian ayat Al-Quran. Kita akan terangkan nanti dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, jadi dari sunnah yang indah, besar sekali manfaatnya, penuh dari kebaikan, sebab doa itu dikabulkan. Kalau awal hari kita buka dengan kalimat-kalimat yang agung ini, maka itu pasti akan menjadi sebab keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita segala kebaikan dan menjaga kita semua serta menjauhkan kita dari segala kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam.